Alasan kenapa Sheikh Jassim harus jadi pemilik MU resmikan. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani telah merilis pernyataan resmi setelah mengajukan tawaran untuk menyelesaikan pengambil alihan penuh Manchester United. Al Thani yang mengaku sebagai supporter MU sejak kecil adalah ketua Bank QIB Qatar dan bagian dari keluarga kerajaan yang berkuasa. Kabarnya dia punya kekayaan bersih kolektif sekitar 335 miliar dolar. Namun memang Sheikh Jassim mengalami kendala karena keluarga Glazer yang berbelit-belit. Namun di deadline day ini sepertinya akan menemui titik terang karena Al-Khelaifi sampai turun tangan agar konsorsium Qatar itu jadi pemilik MU yang seutuhnya. Putra dari Hamad bin Jassim Al Thani, mantan Perdana Menteri Qatar, mengutarakan sedikitnya 5 janji dalam proses pembelian MU. Apa saja? Mengembalikan kejayaan MU. Pertama, Sheikh Jassim berjanji mengembalikan kejayaan MU, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Kami juga bertekad untuk mengembalikan klub ke kejayaannya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dan di atas segalanya, akan berusaha untuk menempatkan para penggemar di jantung MU sekali lagi. Bebas utang. Selain itu, Sheikh Jassim berjanji akan melunasi utang MU, bahkan suntikan dana spesial untuk infrastruktur, seperti yang diinginkan Cristiano Ronaldo turut disuarakan. MU akan benar-benar bebas utang melalui 92 Foundation milik Sheikh Jassim yang akan berinvestasi di tim sepak bola, pusat pelatihan, stadion, dan infrastruktur yang lebih luas, pengalaman penggemar, dan komunitas yang didukung klub. Mendatangkan pemain baru. Tentunya Sheikh Jassim gak akan pelit seperti Glazer yang pelit mendatangkan pemain. Disebut jadi maklar penjualan MU, begini klarifikasi bos PSG. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi buka suara terkait rumor dia menjadi maklar pembelian MU. Dia menyebut bahwa dia tidak terlibat langsung dalam proses tersebut. Seperti yang sudah diketahui, MU saat ini sedang dijual. Warga Glazer sedang mencari investor baru untuk menggantikan mereka sebagai pemilik Manchester United. Salah satu calon pembeli MU adalah Sheikh Jassim Al Thani. Bankir asal Qatar itu diberitakan sangat tertarik untuk menjadi pemilik baru Setan Merah. Beberapa saat yang lalu, Sheikh Jassim dikabarkan mendapatkan bantuan untuk membeli MU. Dia dikabarkan dibantu Nasser Al-Khelaifi untuk bernegosiasi dengan keluarga Glazer. Kepada BBC Sport, Nasser Al-Khelaifi membantah bahwa dia ikut serta dalam proses jual beli MU. Dia menyebut bahwa dia sama sekali tidak cawe-cawe dalam proses negosiasi antara Sheikh Jassim dan keluarga Glazer. Klub saya adalah Paris Saint-Germain, hanya PSG yang berada di hati saya, dan saya tidak ada sangkut pautnya dengan MU. Kabar itu membuat saya tertawa. Saya memang orang Qatar, dan ketika ada yang meminta pendapat saya, maka saya akan berikan pendapat saya. Dan itulah yang terjadi. Saya berbicara dengan semua orang, bukan hanya MU. Saya selalu membagikan pengalaman yang saya punya dan itulah yang terjadi, ujar Nasser Al-Khelaifi. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Erik ten Hag murka Harry Maguire emoh cabut dari MU. Manajer MU Erik ten Hag dikabarkan geram dengan Harry Maguire. Ten Hag kesal dengan Maguire karena enggan angkat kaki dari MU di musim panas tahun ini. Manajer asal Belanda itu mengubah peruntungan Maguire di tim Setan Merah. Jika musim-musim sebelumnya selalu jadi pilihan utama, kali ini Maguire lebih sering duduk di bangku cadangan walau kondisinya bugar. Melihat statusnya sebagai kapten, tak wajar jika Maguire menjadi pemain cadangan. MU pun menawarkan solusi kepada pemain timnas Inggris itu, yakni mencari klub baru. Harry Maguire diharapkan mendapat klub baru yang bisa menjamin menit bermainnya. Di sisi lain, MU sangat butuh uang dari hasil penjualannya. Maguire hanya memainkan 16 laga di Liga Primer musim ini dan hanya 8 kali jadi pemain inti. Statistik itu adalah gambaran nyata Maguire tidak masuk rencana utama Erik ten Hag. Dikutip dari Talksport, Ten Hag dan klub sepakat untuk melepas sang bek, namun pihak pemain belaga dan enggan pindah. Ex-bek Leicester City tersebut ingin memperjuangkan satu tempat di lini belakang MU.
Sumber yang sama menyebutkan Erik ten Hag murka dengan keputusan Maguire. Bukan hanya soal teknis, tetapi hitung-hitungan finansial jadi alasan mengapa ten Hag ingin melepas Maguire. Saat ini ada Aston Villa dan Tottenham Hotspur yang siap membeli Harry Maguire. Ten Hag akan memakai uang hasil penjualan Maguire untuk membeli Kim Min-jae. Don't even lie if they can be happy and walk with a smile. Oh, why can't I? Manchester United tawar FC Porto untuk turunkan harga Diogo Costa. Rumor Diogo Costa merapat ke MU menemui kendala. Setan Merah dilaporkan keberatan dengan mahar transfer yang disematkan FC Porto. MU diketahui ingin mendatangkan kiper baru. Mereka butuh pesaing dari David De Gea di bawah mister gawang mereka. MU sendiri sudah punya kandidat untuk posisi tersebut. Mereka dikabarkan tertarik untuk meminang Diogo Costa dari FC Porto. Dilansir Bola, ada kendala bagi MU untuk merekrut sang kiper karena FC Porto dianggap membandrol sang kiper terlalu mahal. Menurut laporan tersebut, MU sudah diberitahu bahwa Costa bakal dilepas di musim panas ini. FC Porto lagi butuh uang karena keuangan mereka lagi kurang baik. Alhasil, sang kiper bakal dilepas di musim panas ini. Namun, raksasa Portugal itu dilaporkan meminta bayaran sebesar 75 juta euro untuk jasa sang kiper. Karena mereka menilai sang kiper memang layak dihargai semahal itu. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU keberatan dengan harga yang dipasang Porto. Mereka menilai sang kiper memang kiper yang berbakat, namun dia belum layak diberi harga semahal itu. Alhasil MU sedang mencoba melobi Porto agar mau menurunkan harga jual sang kiper agar bisa mereka dapatkan. Jika Costa gagal, MU sudah punya sejumlah opsi alternatif untuk posisi kiper tersebut. Ada Bart Verbruggen dan Andre Onana yang digosipkan jadi kiper baru Manchester United di musim panas nanti. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I?